Baik, anak-anak ibu semuanya, langsung saja kita mulaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Teguh, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Gimana keadaan anak-anak ibu semuanya? Sehat? Sehat ya. Nah, pertama-tama ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah berkumpul pada hari ini. Nah, jadi di sini kita berkumpul untuk melaksanakan layanan, salah satu dari layanan BK yaitu konseling kelompok. Nah, anak-anak semua pada ingat nggak nih, di minggu sebelumnya kita udah melakukan asesmen? Ingat ya? Nah, jadi menurut asesmen yang telah kita laksanakan, anak-anak ibu semuanya di sini yang berkumpul pada hari ini memiliki permasalahan yang sama. Jadi, itulah kita duduk pada hari ini untuk melakukan konseling kelompok, gitu ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya di sini, ada yang pernah konseling kelompok nggak? Belum, Ibu. Belum ya? Berarti ini pertama kali? Iya, Bu, pertama. Jadi ibu jelaskan dulu mengenai apa itu konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling ataupun konselor di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang anak-anak ibu semuanya miliki dan yang sama itu secara bersama-sama bersama kelompoknya. Nah, nanti anak-anak ibu di sini tidak perlu takut untuk mengeluarkan apapun yang ingin dikeluarkan ataupun menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Karena di bimbingan konseling kita ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, ibu mau tanya nih kepada anak-anak ibu semuanya di sini, ada yang terpaksa nggak untuk ikut konseling kelompok pada hari ini? Tidak ada ya. Berarti semua sukarela ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan asas kesukarelaan. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang kedua adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa, Bu? Asas kerahasiaan itu adalah asas di mana semua anggota kelompok pada hari ini itu berkomitmen ataupun berjanji untuk tidak menyebarkan apapun yang diceritakan oleh teman-teman ini untuk kita sajikan. Komit ya semuanya. Biar nggak ngantuk nih, kita ice breaking dulu gimana? Boleh ya? Boleh ya? Boleh dulu? Boleh, Bu, boleh. Oke, baik. Nah, di sini ibu mau minta Teguh nanti sebagai orang yang pemandu orang yang memberikan aba-aba. Nah, Teguh nantinya akan bercerita, terserah ceritanya tentang apapun. Misalkan Dimas hari ini pergi ke pasar, sampai pada akhirnya jika Teguh menyebutkan kata batu, itu kita baru bertindak. Coba tangannya gini semua, kecuali Teguh ya. Nah, kata batu. Ya, satu kayak gini, sebelah, satu gini. Ya, nah, ketika Teguh bilang kata batu, salah satu aja. Jadi yang sebelah kanan seperti ini dan sebelah kiri seperti ini. Nah, coba ya. Ketika bisa. Oke. Ketika Angkatkan. Yaudah. Pokoknya tangkap satu, genggam satu. Oke. Ini. Nah, ketika Teguh bilang kata batu, nanti anak-anak ibu semuanya pokoknya harus tangkap ya. Harus tangkap. Kalau misalkan kena, itu ada sesuatu nanti. Kalau ceritanya kita bebaskan ke Teguh aja nih. Teguh misalkan bercerita, hari ini Teguh pergi ke pasar menangkap batu gitu. Ya. Coba kita tes ya. Boleh, Bu. Coba tes Teguh. Baik.
pada hari Minggu saya pergi ke rumah si Dontol untuk makan es batu. Siapa yang nangkap? Ini nangkap. Yang mana nangkap? Pelan Bu, Oke, cepetan oke. kok, pelan-pelan dong. Pelan dulu, pelan-pelan. Oke, oke. Pelan dulu. Hei. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Oke, mulai yuk. Iya, mulai. Waktu saya mengendarai motor, saya kena tilang. Lepas itu polisi lempar batu. Suci ketangkap ya? Ya. Suci ketangkap. Suci ketangkap. Lanjut. Lanjut dulu. Udah. Tangan tuh gede kali. Fokus ya. Ya lurus loh. Takut kali kok. Lurus. Mengerikan. Polisi tersebut lalu membawa saya ke kantor dengan batu tersebut. Suci ya. 2 kali. Suci, oke. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Gimana? Udah semangat semuanya? Semangat ya. Kita udah ice breaking. Dan tapi Suci nih udah 2 kali ketangkap nih. Ada apa Suci? Ngantuk. Bagus. Mungkin kita bisa buat part 2 nanti ya. Oke. Baik. Nah, jadi sebelum itu anak-anak semuanya, terima kasih ya udah berpartisipasi dengan aktif tadi ice breakingnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam layanan konseling kelompok. Nah, anak-anak semuanya, Ibu mau tanya nih, anak-anak semuanya pernah nggak sih merasa kalau misalkan pernah insecure? Pernah Ibu. Tapi sebelumnya ada yang tahu insecure nggak? Apa itu insecure? Kurang percaya diri. Ada lagi? Tidak yakin sama diri sendiri. Dulu. Suka membandingkan orang lain sama diri sendiri. Oke, baik. Ada lagi? Semuanya oke, benar ya. Jadi insecure itu adalah kondisi di mana kita tuh merasa rendah diri, memandang diri lebih rendah daripada orang lain, merasa cemas seperti itu. Nggak pernah merasa diri kita cukup. Nah, insecure itu kenapa, Bu? Biasanya insecure itu terjadi karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu. Nah, insecure ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan insecure? Ciri-cirinya saya Bu, Silakan dulu. cemas, nggak berani tampil ya. Oke, ada lagi. Yang pertama cemas, yang kedua oke, baik Suci. Merasa diri kurang, rendah gitu ya daripada orang lain. Oke, lebih jelek mungkin. Selanjutnya termasuk nggak Bu? yang mana tuh? Kalau misalnya dia insecure, dia sama orang lain, dia nggak bisa jadi kayak dia gitu. Berarti kurang merasa cukup dengan diri sendiri ya. Oke, Ya. baik. Itu mau ngomong Bu. Apa tuh, Bu? Jadi insecure itu nggak puas terhadap diri sendiri. Nggak puas sama dirinya Puas diri sendiri. sendiri, ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya kan tadi udah bilang nih, pernah insecure kan semuanya? Pernah Bu. Apa penyebab kalian merasa insecure? Ibu mau tanya dari Suci. Kita bergantian ya, dari Suci. Tadi Suci soalnya kena. Oke, dari Suci. Nanti bergilir ibu tanyakan. Saya insecure ketika nengok orang yang lebih hebat dari saya Bu. Misalnya dia lebih pintar dari saya, dia lebih cantik dari saya insecure. Insecure. Jadi kurang merasa puas karena lihat orang lain. Ya, kenapa saya nggak bisa kayak dia gitu? Oke, gitu ya. Itu insecure versi Suci. Selanjutnya, Insecure kalau di Putri itu kan Bu, di umur Putri orang-orang mendapatkan dari diri sendiri dari beda orang tua. jadi Putri merasa insecure ketika melihat orang lain udah berpendapatan nih, sedangkan Putri belum. Ya. Selanjutnya, Kalau saya insecure karena komentar negatif dari orang. gimana tuh contohnya? Kenapa terjadi seperti itu?
Itu apakah cuma tentang fisik atau tentang apa aja tuh? Ada yang lain juga. Yang lain juga gitu ya. Jadi terlalu memikirkan opini orang lain gitu ya. Oke. Selanjutnya Kalau misalnya Arina tuh insecure kalau misalnya ada lomba nih Bu, dia tampil kan, sebenarnya Arina bisa jadi kayak lebih mungkin daripada dia, tapi mungkin karena ada satu kendala jadinya kurang dari dia. jadi merasa rendah diri ya, merasa rendah diri. Padahal nih kita bisa nih buat, misalkan Arina bisa lomba gitu, lomba nyanyi misalkan, tapi kayaknya ada orang yang lebih oke gitu kan. Nah, kalau Teguh gimana Teguh? Ada nggak insecure versi Teguh nih? Ada Bu. Apa? Jadi insecure saya Bu, melihat teman-teman saya yang udah hafal juz Al-Quran yang banyak, tapi saya masih sedikit gitu. Itu versi dari Teguh. Masya Allah ya. Itu bisa insecure yang baik tapi oke. Selanjutnya dari Lulu, versi Lulu apa? Kalau saya tuh saya insecure sama orang yang bisa multitasking, tapi dia tetap bisa fokus sama passion. Ya, Gimana tuh contohnya? contohnya kayak misalkan dia tuh passionnya di bidang akademik, dia itu mau bagus banget di akademik, tapi dia bisa multitasking. Multitaskingnya tuh nggak yang biasa-biasa aja, tapi sama. Jadi si seseorang ini nih bisa multitasking tetapi dengan performa yang bagus Iya. juga gitu ya. Oke, baik. Nah, anak-anak itu semuanya, tadi kan kita kan udah dengar nih insecure versi diri kita sendiri dan juga insecure versi teman-teman kita yang ada di kelompok ini kan. Nah, menurut anak-anak itu semuanya nih di sini, apa solusi yang kalian terapkan ataupun yang kalian berikan ketika rasa insecure itu menyerang? Dari Arina, oke silakan. Kita tidak perlu memikirkan ataupun terlalu overthinking terhadap opini orang lain. Jangan terlalu khawatir, yang mana itu dapat mengganggu pikiran kita. Itu kan ada narasi-narasi negatif yang dapat memicu pikiran positif kita. Oke, baik. Berarti kita nggak usah terlalu memikirkan pendapat orang lain ya, Arina. Bagus sekali itu teman. Selanjutnya kepada Putri. Apa solusi yang akan Putri lakukan ketika rasa insecure itu menyerang? Solusinya tuh kan Bu, solusinya kan Bu, kalau misalnya kan orang kan nasib orang-orang itu berbeda, mungkin kan itu lagi proses jadi seorang guru kan, nanti kalau udah kerja jadi seorang guru kan dapat penghasilan juga. Mungkin orang yang udah dapat penghasilan di umur Putri ini dia nggak pendidikannya beda sama Putri gitu. Saya kan ibaratnya Putri menunggu pendidikan dulu baru dapat penghasilan, kalau dia penghasilan tetap aja nggak ada pendidikan dulu. Jadi ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya ya. Oke, baik. Itu banget. Selanjutnya Lulu. Dari tadi Lulu. Suci. Oke, kita dengar dari Lulu nih. Kalau dari Lulu sendiri kan Bu, kalau misalkan melihat orang yang performanya keren dan dia juga multitasking, itu tuh lebih kayak diam, tarik nafas, terus tuh refleksi diri apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi lebih ke tenang, terus juga Berdamai. dengan diri sendiri ya. Oke, tepuk tangan dulu. Solusi dari kita dengar solusi dari Bunga. Jadi Bu, solusi dari cerita saya tadi, jadi kita kayak nggak usah sih dengerin perkataan orang lain, kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Fokus pada diri sendiri berarti ya. Oke, makasih Bunga. Kurangan juga. Selanjutnya yang terakhir kepada Teguh. Jadi solusinya Bu, kalau saya lebih tidak memikirkan kepada orang lain dan fokus pada tujuan saya sendiri. Gitu ya. Berarti kurang lebih sama seperti Bunga ya Teguh ya. Oke, baik. Dua orang punya pendapat yang sama. Oke, baik.
Selanjutnya suci, jangan kita tinggalkan suci ya. Kita dengarkan juga pendapat ataupun solusi ketika insecure menyerang suci. Apa yang suci lakukan? Cara saya bukan, saya biasanya langsung ingati diri saya sendiri kalau misalnya mungkin usaha dia tuh lebih keras daripada usaha saya. Kalau saya berusaha lebih keras lagi, saya pasti bisa lebih baik. Berarti tergantung usaha ya suci ya. Jadi, anak-anak ibu semuanya, tadi udah benar ya, ibu sangat mengapresiasi apa yang udah anak-anak ibu semua lakukan. Kan solusi dari kita semua berbeda-beda ya dalam menghadapi insecure ataupun insecurity yang kita hadapi. Seperti itu. Tergantung bagaimana. Dan juga mungkin di suci cocok nih dengan hal tersebut, tetapi di teguh misalkan nggak cocok dengan hal tersebut gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu perbedaan ya, perbedaan solusi. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan anak ibu semuanya solusinya berbeda-beda seperti itu. Tapi pada sesi konseling kita pada hari ini, ibu mau menawarkan dua teknik yang bisa anak-anak ibu terapkan nih ketika rasa insecure itu menyerang. Bisa langsung kita praktekkan nanti. Apakah anak-anak ibu semuanya bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, bersedia ya. Nah, hal pertama adalah teknik relaksasi ataupun teknik pernafasan, deep breathing seperti itu. Bahasa Inggrisnya deep breathing. Teknik relaksasi pernafasan itu dilakukan ketika kita sudah cemas, insecure itu membuat kita overthinking, membuat kita cemas. Nah, teknik relaksasi pernapasan ataupun deep breathing ini sangat ampuh untuk kita lakukan mengatasi kecemasan dan juga insecure kita seperti itu. Dan yang kedua adalah teknik afirmasi positif seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak afirmasi positif itu apa? Memberikan penguatan-penguatan positif. Oke, baik. Betul ya yang dibilang sama Lutfi. Jadi afirmasi positif itu adalah kita nantinya memberikan kalimat-kalimat yang positif kepada diri kita sendiri. Nah, kita akan mempraktekkan nih dua teknik tadi, yaitu teknik deep breathing dan juga yang satunya adalah teknik afirmasi positif. Nah, ibu minta anak-anak ibu semuanya cari posisi duduk, tapi dalam lingkaran ini ya, duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman, silakan. Udah boleh bersender, kita fleksibel aja ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu minta untuk tutup mata dan juga pegang pundak masing-masing. Seperti merangkul diri sendiri ya. Ya. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, pelan-pelan, tahan, keluarkan dari mulut. Fokus ya. Tarik nafas, tahan, dan keluarkan. Silakan anak-anak ibu semuanya atur posisi, atur teknik pernapasan yang ibu berikan. Rasakan angin-angin yang bertiup dan juga atur lagi pernapasannya. Katakan kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Dan juga saya cukup, saya tidak perlu sempurna untuk dicintai dan dihargai. Ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Tarik nafas dan keluarkan. Ingatkan kepada dirinya sendiri bahwasanya terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu berharga. Rasakan angin yang berhembus, tarik nafas, dan keluar. Sudah.
biru semua. biru semua ya. Nah, jadi itulah tadi dua teknik, yaitu teknik relaksasi pernapasan dan juga afirmasi positif. Nah, Ibu mau tanya nih, apa yang anak-anak Ibu rasakan ketika menerapkan dua teknik ini? Dari dari Arina, dari Arina. Setelah tadi ibu meminta kami untuk melakukan teknik relaksasi, setelah itu ada afirmasi positif, itu mungkin dan kita semua ya, mungkin akhirnya juga udah menjadi lebih tenang. Habis itu kayak udah oh iya ya, maksudnya jadi kayak seperti orang lain gitu, cukup diri kita sendiri, karena diri kita itu layak dicintai dan perlu dan patut untuk diperjuangkan. Oke, terima kasih banyak Arina. Selanjutnya ke Bunga, kita beralih ke Bunga. Apa yang Bunga rasakan ketika sudah mempraktekkan teknik relaksasi dan juga afirmasi positif? Lebih mudah karena sebenarnya diri kita itu berharga, cuma kita Jadi lebih tenang gitu ya. Selanjutnya kepada Teguh. Ya Bu, jadi yang saya rasakan Bu lebih tenang dan lebih senang karena setelah melakukan itu pikiran saya jadi positif kembali. Jadi positif kembali, nggak insecure lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada Teguh. Selanjutnya kepada Bunga. Kepada Putri. Mohon maaf. pas sudah melakukan kegiatan itu kan lebih kayak oh berarti aku pun ada ya yang sesuatu berharga, jadi ngapain lagi mikirkan yang mudah-mudah, yang negatif terus. Berarti menemukan satu ketenangan dan juga sisi kelebihan pada diri sendiri gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Suci. Gimana? Nggak boleh sama dong. Saya lebih tenang, lebih pikirannya juga enggak kacau lagi ya. Udah enak berarti ya, lebih tenang daripada sebelumnya. Memang sebelumnya kacau. Sekarang sudah lebih lega dan lebih tenang ya. Lulu, dipersilakan. Suka yang teknik afirmasi positif tadi seolah-olah kan kita kayak kita tuh juga hebat loh, karena kita misalnya gini, kita insecure karena lihat kehidupan orang lain, tapi kita nggak sadar ada orang lain misalnya yang pengen di posisi kita. Jadi afirmasi positif itu lebih ke menguatkan diri sendiri gitu ya. Nah, benar sekali yang anak-anak rasakan, itu semua valid, itu semua benar. Jadi dua teknik yang kita praktekkan itu terbukti ya, sudah terbukti di banyak jurnal juga bahwa bisa menenangkan dan juga bisa membuat diri kita lebih kuat karena afirmasi ataupun kalimat-kalimat motivasi pada diri kita. Anak-anak semuanya perlu kita ketahui bahwasanya kita di sini cuma satu kita di dunia ini. Jadi kalian itu berharga. Tidak ada orang lain yang sama seperti kalian. Bahkan anak kembar pun karakternya berbeda, sifatnya berbeda, seperti itu. Rasanya juga berbeda. Nah, siapa yang sayang sama diri sendiri kecuali orang yang lebih paham sama siapa orang yang lebih paham atau yang lebih kenal daripada diri kita sendiri? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita sendiri yang paling Ya, betul sekali yang lu bilang. Kita lebih kenal, lebih cinta, dan memang sudah seharusnya kita pun sayang pada diri kita sendiri. Gitu. Nggak boleh membuat diri kita tuh insecure berlarut-larut sehingga membuat kita kecemasan seperti itu. Suci ya? Oke, baik. Banyak masalah. Nah, Ibu mau tanya nih, ini kan kita tadi udah mempraktekkan, kita juga udah tahu solusi, kita juga udah tahu apa itu insecure. Nah, Ibu mau tanya nih dari dua orang aja deh, Ibu mau tanya apa pembelajaran yang bisa anak-anak Ibu semuanya ambil nih dari sesi konseling kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau? dulu saya Bu. Ya. Dari kesimpulan dari sesi ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita berada di posisi perasaan-perasaan
seperti Ibu ajarin tadi ada afirmasi positif, yang mana afirmasi positif itu sangat membantu saya untuk mengurangi tingkat kecemasan dari rasa insecure yang saya alami. Oke, baik. Tepuk tangan dulu pada dulu. Benar ya? Selanjutnya, Arina mau? Ya, kesimpulan apa yang bisa Arina ambil nih dari sesi konseling kita pada hari ini? Jadi setelah layanan yang diberikan hari ini, mungkin kami sudah memiliki cara-cara tersendiri untuk mengatasi sifat insecure yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam diri kami semuanya ya. Jadi ada teknik relaksasi tadi, habis itu ada afirmasi positif yang dapat membangun kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Arina dan juga Siti. Nah, benar kan? Oke, baik. Nah, jadi anak-anak ini semuanya sudah sampai di tahap akhir nih sesi konseling kelompok kita. Nah, Ibu berharap dua teknik tadi anak-anak bisa terapkan ketika anak-anak Ibu merasa cemas, merasa insecure, seperti itu. Nah, jika anak-anak Ibu semuanya ada permasalahan dengan diri sendiri, jangan ragu dan juga jangan lupa untuk berkonsultasi kepada Ibu selaku guru BK kalian, dan juga nanti kita akan mencari solusi nih secara bersama-sama. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ada pertanyaan sebenarnya? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, sudah sampai di akhir. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.